Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Labibah Putri dengan NIM 11230117000043. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh fungsi trigonometri untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah aplikasi matematika komputer. Untuk selanjutnya langsung saja ke contoh soal pertama. Baik, untuk soal pertama itu ada segitiga ABC dengan panjang sisi A 4 cm, sudut A 120 derajat dan sudut B 30 derajat. Tentukan panjang sisi C. Yang pertama kita buat garis lurus dulu menggunakan drawing tools. Terus ada gambar penggaris. Kita buat garis horizontal. Kemudian kita beri titik di ujung kiri menggunakan construction tools dan beri nama A. Selanjutnya kita hitung besar sudutnya, yaitu 120 derajat menggunakan busur. Kemudian kita bikin garisnya menggunakan construction tools, terus klik line sehingga sudutnya. Selanjutnya kita bikin titik B sekitar di sini. Lalu kita hitung lagi sudutnya sebesar 30 derajat. Karena di sini ada diketahui sisi A 4 cm, berarti kan sisi A itu berada di hadapan sudut dari A. Sehingga di sini harus 4 cm. Kita cari panjangnya, kita klik play. Terus kita ganti variabelnya jadi A. Nah, di sini lebih nih 4,54. Kita sesuaikan saja sampai dia panjangnya 4 pas. Oke, kita di sini udah dapat panjang A-nya itu 4 cm dan sudutnya 30 derajat. Kita kasih nama dulu B-nya. Berarti untuk sudut C itu kan ada di atas ini. Sehingga karena ini ditanyanya tentukan panjang sisi C, berarti depan dari sudut C itu ada di garis AB. Berarti di sini kita kasih garis dulu dari titik A ke B untuk menghitung panjang sisi C. Terus kita klik garisnya, klik titik 3, pencet ini. Kita ganti jadi variabelnya jadi C, sehingga didapat panjang dari sisi C itu 2,34. Baik, selanjutnya nomor 2 itu ada Lily dan Tony berdiri di tepi pantai yang berbeda dari sebuah kapal laut. Jarak Lily dan Tony 6 km. Dari Lily kapal terlihat dengan sudut 45 derajat terhadap garis pantai. Dari Tony kapal terlihat dengan sudut 15 derajat terhadap garis pantai. Hitung jarak kapal dari Lily. Oke. Pertama kita ambil penggaris dulu. Terus kita buat garis sepanjang 6 cm. Selanjutnya kita namai dulu di sini Lily. Terus di sebelah kanan Tony. Selanjutnya kita ukur sudutnya menggunakan busur. Lily itu 45 derajat, sehingga selanjutnya Tony
15 derajat kita buat hingga menyentuh garis lili. Oke. Berarti kapalnya itu ada di sini. Nah, yang ditanya itu kan hitung jarak kapal dari lili, berarti kita buat garis dari titik sini sampai ke sini. Nah, panjangnya itu berarti tinggal klik garis ini, terus oke, sehingga didapat itu jarak dari jarak kapal dari lili itu 1,8. Baik, untuk selanjutnya nomor 3, dua kapal berangkat dari pelabuhan O yang sama. Kapal A berlayar ke arah N utara 30 derajat ke arah timur sejauh 50 km, sementara kapal B berlayar ke arah N 75 derajat ke arah barat sejauh 80 km. Tentukan jarak antara kedua kapal setelah keduanya berhenti. Baik, yang pertama kita buat garis dulu, garis lurus ke utara. Selanjutnya kita ambil busur. Kita putar ke arah kanan. Untuk kapal A itu ada di 30 derajat. Oke, line, terus kita tarik ke 30 derajat. Nah, selanjutnya kita ambil penggaris untuk menghitung jarak sejauh 50 km. Nah, kita di sini pakai yang 5 saja. Saya pakai satuan 5. Jadi kita tarik lagi garisnya sampai 5. Selanjutnya kita pakai busur lagi. Kita balik karena kapal B itu jaraknya ke arahnya 75 derajat ke barat. Derajat sekitar di sini. Kita ukur pakai penggaris sejauh 80 km. Kita pakai yang 8 saja. Tarik garisnya sampai 8. Selanjutnya kita buat garis dulu dari di sini kan kapal. Oke, selanjutnya kita kasih nama ini kapal A, tempat berhenti kapal A. Kemudian di sini kapal B. Kemudian kita tarik garis dari titik kapal A ke kapal B. Terus kita klik garisnya, klik titik 3, line. Oke. Di sini kita dapat jarak antara kedua kapal itu 10,5. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Autograph. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan AB 8 cm, BC 6 cm, dan sudut ABC 60 derajat. Tentukan panjang AC. Baik, yang pertama kita pastikan pakai degrees, bukan radians. Kemudian kita bikin titiknya dulu menggunakan enter koordinat. Titik B 0,0, terus titik C 6,0, yang terakhir titik A itu kita misalin sembarang di 0,8. Oke, selanjutnya kita bikin garis dengan mengklik titik dua titik, misalnya titik yang ini dan di 6,0, terus klik kanan, pilih line, terus pilih line segment, maka akan terbuat garisnya.
Selanjutnya kita buat garis lagi. Kita klik dulu di area yang kosong, terus klik dua titik ini, klik kanan, line segment. Lalu karena di soal itu ada sudut ABC 60 derajat. Nah, di sini kita misalin yang 0,0 itu titik B. Untuk memunculkan derajatnya kita klik dua garis ini, klik kanan, create, terus angle, terus oke, maka akan muncul derajat 90 derajat. Karena di soal 60 derajat dan sisi AB nya itu 8 cm, kita tarik aja titik ini sampai dia 60 derajat, dan panjangnya itu ada di distance di pojok kiri itu 8. Misalnya kita ambil di sini, sebenarnya agak susah untuk pas di 60 derajat dan 8 cm. Ini panjangnya kurang 8, kurang di. Oke, misal kita ngambil di sini. Nah, setelah itu karena yang ditanya ini kan sudut C, ini sudut B, ini sudut A. Yang ditanya itu panjang AC. Kita tinggal klik titik ini, titik C dan A, terus klik kanan, pilih line segment. Kalau udah muncul tinggal klik garisnya. Nah, di pojok kiri ini ada distance yaitu 7,28, berarti panjang AC itu 7,28. Selanjutnya nomor 2, seorang petani memiliki lahan berbentuk segitiga. Ia mengukur dua sisi lahan yang bersebelahan sepanjang 120 meter dan 90 meter. Sudut yang diapit kedua sisi tersebut adalah 75 derajat. Jika ia ingin memasang pagar di sekeliling lahan, berapa meter panjang pagar yang dibutuhkan? Baik, yang pertama kita gambar dulu titik 0,0 menggunakan enter koordinat. Yang pertama 0,0, terus yang kedua 12,0, x-nya 12, y-nya 0, yang ketiga 0,9. Selanjutnya kita bikin garisnya menggunakan dengan klik dua titik, lalu klik kanan, pilih line, terus line segment. Yang kedua kita klik titik ini, terus pilih line segment. Karena di soal itu derajatnya 75 derajat, maka kita buat dulu derajatnya di sini, klik dua garis, klik kanan, create, terus angle. Nah, di sini 60. Kita geser titik yang di 0,9 sampai ke 75 dengan panjangnya 9. Nah, misalnya di sini karena gak terlalu pas sama 75, gak apa-apa karena ini cukup sulit untuk pas ke 75. Dan kayak di sini. Terus kita tinggal bikin garis dari 12,0 ini dan titik yang baru, pakai line segment. Selanjutnya kita dapat bahwa panjang dari 12,0 sampai ke titik baru ini 13,1. Nah, selanjutnya yang ditanyakan berapa panjang pagarnya. Berarti kita tinggal tambahin 90 meter tambah 120 meter dan terakhir 130,1. Sekitar 130,1 sehingga didapat 340,1.
Selanjutnya nomor 3, 2 buah pos pemantau kebakaran pos A dan pos B terpisah pada jarak 15 km di sebuah area perkebunan datar. Kedua pos melaporkan adanya titik asap tebal dari sebuah hutan di titik C. Petugas di pos A mengukur sudut antara garis baseline jarak antar pos dengan arah asap sebesar 50 derajat. Sementara petugas di B mengukur sudut antara baseline dengan arah asap sebesar 70 derajat. Hitunglah jarak titik kebakaran titik C tersebut dari masing-masing pos. Pertama, kita buat dulu titiknya 0,0 menggunakan enter koordinat. Oke, selanjutnya di 15,0. Kalau udah, kita bikin titik random, taruh di mana aja menggunakan point mode, misalnya di sini. Oke, selanjutnya kita buat line segmentnya dulu. Kita klik titik, 2 titik, lalu klik kanan, line segment. Terus kita klik dulu di area lain, baru klik titik. Selanjutnya pakai line segment lagi, terus klik area lain sampai membuat ini kebentuk segitiga. Kalau udah, kita bikin derajatnya, sudutnya, klik 2 garis, create, terus angle. Nah, di sini ada 50. Terus yang di sini kita klik 2 garis ini, create, terus angle. Oke, selanjutnya di soal itu, di pos A itu kita misalnya di 0,0 ini, berarti kan dia 50 derajat. Terus kalau yang pos B itu dia 70 derajat. Maka kita tinggal tarik titik ini dari tengah-tengah ini sampai di sebelah kiri 50 dan sebelah kanan 70. Misal kita ambil titik ini agak lebih sedikit. Nah, selanjutnya karena kita mau tahu jaraknya, tinggal klik aja garisnya. Misalnya ini dari pos A berarti sekitar 16,4. Terus untuk cari tahu panjang atau jaraknya dari pos B, tinggal klik garis yang ini, ketahuan 13,47. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.